Turkmenistan bukanlah negara yang mudah dipahami. Dari kejauhan, negeri ini tampak seperti negeri yang tenang dengan gurun-gurun tak berujung yang berkilauan di bawah sinar matahari dan kota-kota yang berkilauan dengan marmer putih. Namun, Anda hanya perlu melihat lebih dekat untuk menyadari ada yang janggal. Jalanannya bersih, terlalu bersih. Senyum-senyumnya terukur. Kamera-kamera tanpa suara menunjuk ke segala arah. Di tempat ini, kesempurnaan bukanlah sebuah aspirasi, melainkan sebuah kewajiban. Di sini, kekuasaan tidak dibicarakan, melainkan dipuja. Pemimpin ada di mana-mana, di uang kertas, dalam potret, dalam lagu anak-anak. Ini adalah negeri di mana Anda tak bisa mengatakan apa yang Anda pikirkan, tetapi Anda bisa berjalan di antara patung-patung emas. Di mana aturan-aturannya seolah ditulis oleh seseorang yang memutuskan dunia harus berhenti beberapa dekade lalu. Dalam perjalanan ini, kita akan menemukan apa yang tak pernah diungkapkan Turkmenistan, rahasianya, keyakinannya, cara hidupnya, dan cara menyembunyikan apa yang dianggap remeh oleh seluruh planet. Kita akan melihat keindahan gurun di balik kesunyiannya, tradisi yang tak pernah pudar, dan bayang-bayang yang tersembunyi di balik marmer yang berkilauan. Persiapkan diri kalian, karena inilah negara yang dunia lupa lihat. Teater keheningan negara yang terlupakan dunia ini menyimpan panggung yang begitu sempurna hingga terasa tak nyata. Jalanan kosong, jalan-jalan diapit, gedung-gedung marmer, air mancur yang menyala siang dan malam, dan keheningan yang terasa tak alami. Di Turkmenistan, keheningan itu punya tuan. Ia dipaksakan oleh rasa takut, ditopang oleh kekuasaan, dan diulang-ulang oleh setiap warga negara sebagai bagian dari naskah yang tak kasat mata. Segalanya tampak teratur, bersih, dan makmur, tetapi di balik ketenangan itu tersimpan teater, di mana tak seorang pun bisa berimprovisasi. Pemerintah mengendalikan setiap kata yang diucapkan di depan umum. Tidak ada siaran berita gratis, tidak ada jurnalis independen, dan tidak ada media sosial terbuka. Televisi pemerintah menayangkan gambar yang sama setiap saat. Presiden tersenyum, menanam pohon, bermain catur, atau menunggang kuda putih melintasi gurun. Berita tidak memberi informasi, melainkan merayakan. Wartawan tidak bertanya, mereka bertepuk tangan. Segala sesuatu yang ditayangkan di layar telah disetujui sebelumnya, ditinjau, dan dibentuk untuk menunjukkan sebuah negara tanpa kesalahan, di mana tidak ada kejahatan, tidak ada kemiskinan, dan tidak ada perbedaan pendapat. Akses internet adalah hak istimewa, bukan hak. Koneksi disaring oleh negara, dan platform yang paling umum, seperti YouTube, Instagram, atau X, sama sekali tidak ada. Mereka yang mencoba menggunakan VPN atau mengakses situs web asing mungkin akan didatangi oleh agen Kementerian Keamanan Nasional. Banyak yang tetap mencobanya secara diam-diam karena tahu jika ketahuan, mereka akan kehilangan pekerjaan atau bahkan lebih buruk lagi. Di universitas, para profesor tidak boleh menunjukkan sumber internasional tanpa persetujuan. Anak-anak muda tumbuh dengan keyakinan bahwa dunia dirangkum oleh apa yang ditayangkan televisi pemerintah. Di sekolah, sejak usia dini, lebih banyak diajarkan tentang pemimpin daripada sejarah atau sains. Anak-anak menghafal puisi yang ditulis oleh presiden, membacakan doa-doa sipil untuk menghormatinya, dan belajar bahwa Turkmenistan adalah negara paling sempurna di dunia. Di acara-acara sekolah, potret sang penguasa menjadi pusat perhatian. Jika ada yang bertanya terlalu banyak, para guru menghindari menjawab. Diam adalah pelajaran terpenting. Ada cerita yang beredar dengan suara pelan. Di Ashgabat, seorang guru dipecat karena tidak cukup bertepuk tangan saat kunjungan resmi. Di Mary, seorang jurnalis mencoba menerbitkan artikel tentang kekurangan tepung dan dipanggil polisi. Tak seorang pun pernah melihatnya bekerja untuk media manapun lagi. Di Dashoguz, seorang pemuda ditangkap karena mengirim pesan teks yang mengejek presiden. Keluarganya masih menanggung akibatnya atas lelucon itu. Sensor melampaui kata-kata tertulis. Sensor juga mengendalikan gambar. Film asing hanya ditayangkan jika telah diulas bingkai demi bingkai. Aktor tidak boleh terlihat tidak bermoral atau mengenakan pakaian yang dianggap barat.
Iklan televisi menampilkan keluarga yang sempurna, ayah yang pekerja keras, ibu yang penurut, anak-anak yang selalu tersenyum. Tidak ada perceraian, tidak ada konflik, dan tidak ada kemiskinan. Kota-kota, menurut narasi resmi, hidup harmonis di bawah terik matahari gurun. Namun, Anda hanya perlu berjalan melewati lingkungan yang kurang terlihat untuk menyadari keretakannya. Di pinggiran Ashgabat, tempat marmer berakhir dan debu mulai muncul, rumah-rumahnya sederhana, mobil-mobilnya tua, dan orang-orang menghindari berbicara dengan orang asing. Jika orang asing bertanya terlalu banyak, jawaban menjadi singkat, dan tatapan mereka menjadi waspada. Tak seorang pun menginginkan masalah. Tak seorang pun ingin dicap sebagai musuh negara. Media asing tak mudah masuk. Beberapa yang berhasil merekam, melakukannya di bawah pengawasan ketat. Pemandu resmi selalu mendampingi mereka, memantau rute mereka, dan melarang perekaman tanpa izin. Warga yang mendekati mereka untuk berbincang bisa menghilang beberapa jam kemudian. Ada ungkapan umum di kalangan penduduk setempat. Udara pun mendengarkan. Ini bukan metafora. Kendali ini juga berlaku untuk seni dan muzik. Para penyanyi wajib memasukkan pujian untuk negara dan presiden dalam lirik mereka. Buku-buku asing sulit diperoleh dan banyak penulis memilih mengasingkan diri. Beberapa seniman berkarya secara sembunyi-sembunyi, menjual karya mereka kepada kolektor di luar negeri, sementara yang lain berhenti berkarya. Sensor diri menjadi bagian dari naluri bertahan hidup. Bahkan perayaan pun dirancang untuk menjaga citra yang sempurna. Pada hari libur nasional, jalanan dipenuhi dengan koreografi besar-besaran. Ribuan orang berlatih selama berminggu-minggu untuk membentuk mosaik manusia yang mengeja frasa-frasa patriotik atau menggambarkan wajah pemimpin. Tak seorang pun boleh melewatkannya. Petugas mencatat kehadiran dan mengambil foto untuk membuktikan kehadiran. Ashgabat, Kota Marmer, dan Fata Morgana. Setelah memahami panggung kendali yang menyelimuti negeri ini, kita tiba di panggung utamanya, Ashgabat, sebuah kota yang seolah dibangun untuk lebih memukau langit daripada penduduknya. Dari kejauhan, kota ini tampak seperti Fata Morgana, hamparan marmer putih berkilauan di bawah sinar matahari gurun. Namun, saat menyusuri jalan-jalannya, kita menyadari ada sesuatu yang sangat meresahkan tentang kesempurnaan tersebut. Ashgabat adalah ibu kota paling sepi di dunia. Jalan-jalannya begitu lebar, sehingga angin bertiup tanpa hambatan. Bangunan-bangunannya, yang dilapisi marmer Italia, ditata dengan presisi yang nyaris tak nyata. Ada air mancur yang menyemburkan air sebening kristal 24 jam sehari, meskipun negeri ini hidup di gurun. Di alun-alun, patung-patung emas sang pemimpin berdiri di atas alas-alas raksasa, berputar perlahan sehingga wajah mereka selalu menghadap matahari. Di permukaan, semuanya tampak bersih, teratur, dan sempurna. Tak ada sampah di jalanan, tak ada mobil tua, tak ada pengemis. Tapi bukan karena mereka tak ada, melainkan karena mereka tak terlihat. Setiap detail diatur, warna bangunan, model mobil, bahkan warna cat pintu rumah, keseragaman adalah hukum. Siapapun yang tak patuh akan didenda atau didatangi pihak berwenang. Ada kisah-kisah yang hanya diceritakan warga secara berbisik, seperti kisah seorang pria yang mengecat fasad rumahnya dengan warna krem, hanya sedikit berbeda dari warna putih yang lazim, dan beberapa hari kemudian terpaksa menutupinya lagi. Atau kisah seorang perempuan tua yang menjemur pakaiannya di bawah sinar matahari, dan mendapat peringatan karena mengubah citra kota. Di Ashgabat, estetika bukan soal selera, melainkan kewajiban patriotik. Jalanan diaspal dengan presisi tinggi, tetapi sebagian besar waktu tetap kosong. Tak ada lalu lintas, tak ada kebisingan, tak ada pergerakan. Seolah seluruh kota sedang menunggu parade yang tak kunjung tiba. Pejalan kaki berjalan hati-hati, tanpa berbicara keras, tanpa melihat terlalu jauh. Kamera pengawas ada di mana-mana, dan setiap sudut seolah mengawasi anda. Di malam hari, keheningan semakin pekat. Lampu-lampu gedung pencakar langit menerangi jalan-jalan bebas mobil, dan alun-alun kosong. Air mancur masih menyala, tetapi tak seorang pun di sekitar yang melihatnya. Ada yang mengatakan Ashgabat lebih dirancang untuk kamera asing daripada untuk warganya sendiri.
Ketika delegasi resmi tiba, jalanan dipenuhi mahasiswa dan pegawai pemerintah yang harus bertepuk tangan, mengibarkan bendera dan mengisi ruang kosong. Setelah itu, kota kembali ke rutinitasnya yang hening. Ada area-area yang melarang masuk tanpa izin. Seluruh lingkungan diperuntukkan bagi pejabat, di mana rumah-rumahnya tampak seperti terbuat dari cetakan yang sama. Di area-area ini, penjaga mengawasi siapa yang datang dan pergi. Petugas kebersihan dan pemeliharaan tiba sebelum fajar dan harus pulang sebelum malam tiba. Orang luar tidak diizinkan tidur di sana. Jam malam tidak selalu tertulis, tetapi semua orang mengetahuinya. Pada waktu-waktu tertentu, sebaiknya tidak berada di jalan. Warga asing yang pernah tinggal di sana mengatakan bahwa pengemudi taksi menolak mengemudi setelah pukul 21, meskipun tidak ada aturan resmi yang melarangnya. Mereka bilang tidak ada gunanya mencoba keberuntungan. Polisi tidak perlu alasan untuk menangkap seseorang, dan interogasi tidak meninggalkan jejak. Di Ashgabat tidak ada bar atau klub malam. Kehidupan malam hampir tidak ada. Beberapa kafe tutup lebih awal, dan penjualan alkohol sangat dibatasi. Warga menghabiskan malam mereka di rumah, menonton televisi pemerintah, atau berjalan-jalan di taman yang selalu bersih, selalu kosong. Di akhir pekan, keluarga-keluarga pergi ke monumen untuk berfoto di depan patung presiden. Mereka tersenyum tanpa sukacita, karena jika tidak melakukannya, mereka mungkin dianggap tidak setia. Bangunan-bangunan monumental adalah bagian dari wacana politik. Setiap tahun ada sesuatu yang baru diresmikan. Lengkungan yang lebih tinggi, air mancur yang lebih besar, bangunan yang lebih putih. Di pusat kota, lapangan netralitas dimahkotai oleh patung berlapis emas mantan pemimpin Sapar Murad Niyazov, yang dikenal sebagai Turkmenbashi, bapak seluruh Turkmenistan. Pada masanya, patung ini berputar mengelilingi dirinya sendiri mengikuti pergerakan matahari. Kini, meskipun tidak lagi, patung itu masih berdiri tegak, terpelihara, dan tak tersentuh. Cita rasa gurun udara gurun yang kering memiliki aroma khas di Turkmenistan. Pagi-pagi sekali sebelum matahari terbenam, keluarga-keluarga sudah menyalakan tungku tanah liat untuk memanggang roti pipih yang hampir selalu menemani setiap hidangan. Dari Ashgabat hingga desa-desa terpencil di dekat pegunungan Karakum, suara api unggun dan aroma daging domba menandai awal hari. Makanan di sini bukan sekadar makanan, melainkan bentuk identitas. Setiap hidangan menceritakan sejarahnya, tentang keragaman masyarakatnya, dan tentang bagaimana kehidupan beradaptasi dengan pasir, panas, dan kesunyian. Di rumah-rumah Turkmenistan, roti dianggap sakral. Roti diletakkan di tengah meja, tidak pernah terbalik, dan jika jatuh ke tanah, roti akan diangkat dan dicium dengan hati-hati sebelum diletakkan kembali di atas meja. Roti disajikan dengan daging yang dimasak perlahan, biasanya daging domba atau kambing, dan sedikit sayuran, karena tanah yang gersang tidak menyediakan banyak ruang. Plov, nasi berlemak dengan wortel dan potongan daging, adalah rajanya pertemuan. Disajikan di piring besar dan dimakan dengan tangan, berbagi dari satu piring, karena makan bersama adalah tradisi yang lebih dari sekadar makanan. Ini adalah pernyataan persatuan dan rasa hormat. Teh hijau mengalir seperti air. Kunjungan tak terbayangkan tanpa teko yang mengepul dan gelas-gelas kecil tanpa pegangan yang dituang berulang kali. Tidak ada terburu-buru karena di Turkmenistan, waktu diukur dengan percakapan, bukan dengan jam. Merupakan hal yang umum bagi para pria untuk berkumpul di bawah pohon atau di depan rumah mereka untuk membicarakan apapun selagi teh mendingin. Di sisi lain, para wanita cenderung berbagi makanan di ruang yang lebih private, di mana aroma jintan, bawang, dan lemak leleh meresap ke setiap sudut. Negara ini memiliki masakan perbatasan. Pengaruh Persia terlihat jelas dalam penggunaan rempah-rempah, pengaruh Rusia dalam sup dan semur yang datang bersama Uni Soviet, dan pengaruh Uzbekistan dalam hidangan dan nasi bersama. Namun, identitas Turkmenistan didominasi oleh kesederhanaan dan penghormatan terhadap hal-hal mendasar, roti, daging, lemak, dan api. Di desa-desa tertua, memasak masih dilakukan dengan bara api dan panci besi, tanpa listrik, dan makanannya memiliki cita rasa yang mendalam yang hanya dapat dihasilkan oleh asap, namun
tidak semuanya berlimpah. Di daerah pedesaan, di mana gaji rata-rata hampir tidak mencukupi kebutuhan pokok, makanan mungkin terbatas pada roti, bawang, dan teh. Daging di banyak rumah merupakan kemewahan yang disediakan untuk acara-acara khusus, namun tidak ada yang mengeluh secara terbuka. Makan dalam diam, dengan kepala sedikit tertunduk, merupakan tanda penghormatan. Percakapan terpenting terjadi di akhir, ketika roti habis dan seseorang menuangkan teh terakhir. Modernitas telah mencoba memasuki dapur Ashgabat dengan restoran-restoran bergaya Eropa, tetapi kebanyakan hampir kosong. Keluarga lebih suka makan di rumah. Pasar tradisional, yang disebut bazar, adalah jantung sejati cita rasa Turkmenistan. Di tengah hiruk-pikuk, tumpukan beras, buah kering, kacang-kacangan, roti hangat, dan rempah-rempah bubuk dijual mewarnai udara. Para pedagang meneriakkan tawaran, tetapi dengan suara pelan, tanpa berlebihan. Pihak berwenang bahkan di sana waspada, dan kebisingan atau kekacauan yang berlebihan dapat diartikan sebagai kurangnya rasa hormat terhadap ketertiban umum. Di pesta pernikahan atau perayaan nasional, ada hidangan tertentu yang hampir selalu ada. Salah satunya adalah dograma, sup kental dengan roti remah, daging, dan bawang bombay, yang membutuhkan waktu berjam-jam untuk disiapkan dan disajikan dingin. Anehnya, persiapannya dilakukan oleh beberapa pria, duduk melingkar, memotong roti dan daging dalam diam. Mereka mengatakan bahwa semakin banyak keheningan yang dipertahankan selama proses tersebut, semakin lezat hidangannya. Pada akhirnya, penghormatan terhadap keheningan ini bukan hanya sebuah tradisi, tetapi juga mencerminkan suasana umum negara itu. Anda belajar dari dapur bahwa ada hal-hal yang tidak boleh Anda katakan. Hidangan penutup sederhana namun kaya rasa. Madu, kacang-kacangan, dan yogurt dipadukan dalam resep yang tidak memerlukan kecanggihan. Salah satu yang paling terkenal adalah cak-cak, campuran adonan goreng dan madu yang dimakan dengan jari dan disajikan di festival. Di desa-desa, anak-anak menunggu kesempatan ini untuk mencobanya, karena tidak disiapkan setiap hari. Pada malam-malam di gurun, ketika suhu turun, keluarga-keluarga duduk di bawah langit terbuka sambil menikmati teh, roti, dan manisan. Pemandangan ini mungkin tampak sederhana, tetapi juga merupakan bentuk perlawanan. Tempat berlindung yang intim dari lingkungan di mana segala sesuatunya berada di bawah pengawasan. Perempuan Turkmenistan. Di Turkmenistan, keheningan juga memiliki wajah perempuan. Jika Anda berjalan menyusuri jalanan Ashgabat yang bersih dan kosong, mudah untuk menyadari bahwa mereka tidak menyerupai perempuan di ibu kota lainnya. Ada sesuatu dalam tatapan mereka, cara mereka bergerak, yang menunjukkan perpaduan keanggunan dan kehati-hatian. Perempuan Turkmenistan memiliki kecantikan yang memadukan Asia dan Persia. Kulit terang atau keemasan, mata gelap dan ekspresif, tulang pipi tinggi, dan rambut panjang tebal yang masih banyak ditutupi dengan selendang bordir. Di desa-desa, kepangan mereka mencapai pinggang. Di ibu kota, beberapa lebih suka membiarkannya terurai, meskipun tidak mencolok. Pakaian tradisional tetap menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Gaun panjang berwarna cerah, dihiasi sulaman geometris, lebih dari sekadar pakaian. Gaun merupakan simbol identitas dan dalam arti tertentu, simbol kepatuhan. Pemerintah telah memberlakukan aturan tentang bagaimana perempuan harus berpakaian, meskipun tidak tertulis dalam hukum formal apapun. Di televisi pemerintah, misalnya, presenter harus mengenakan gaun panjang berpotongan rendah dan menutupi rambut mereka dengan syal warna apapun yang ditentukan. Lipstik merah dilarang di media resmi, dan penggunaan riasan cerah atau kuku palsu tidak dianjurkan. Pada tahun 2022, beredar laporan tentang perempuan yang ditangkap karena memakai bulu mata palsu atau celana ketat. Di kementerian dan kantor, pegawai negeri menerima instruksi yang ketat. Berpenampilan tradisional, rambut diikat ke belakang, tidak boleh memakai sepatu hak tinggi. Tidak ada ruang untuk spontanitas. Citra feminin adalah milik negara. Dalam kehidupan pribadi, segalanya lebih kompleks. Di rumah, perempuan adalah pusat segalanya yang sunyi.
Merekalah yang memasak, mengatur, merawat, mendidik, dan memelihara struktur keluarga. Pendidikan perempuan telah maju dalam hal penampilan. Anak perempuan bersekolah, bahkan banyak yang melanjutkan ke universitas, tetapi kontennya disaring dengan cermat. Membicarakan politik, hak-hak perempuan, atau seksualitas adalah topik yang tabu. Di ruang kelas, sejarah resmi negara, penghormatan terhadap pemimpin, dan pentingnya peran perempuan dalam keluarga diajarkan. Mereka yang ingin belajar di luar negeri menghadapi labirin birokrasi yang hampir mustahil. Meninggalkan negara bukanlah keputusan bebas bagi seorang perempuan muda. Ia membutuhkan izin, uang, dan pembenaran yang tidak menimbulkan kecurigaan. Topik seksualitas mungkin yang paling tersembunyi. Di depan umum, hal itu tidak dibahas. Hubungan sebelum menikah dikutuk, dan kontrol sosial begitu kuat sehingga kebanyakan perempuan muda tumbuh tanpa menerima pendidikan seksual apapun. Mereka diharapkan untuk menjadi murni dan rendah hati, tetapi mereka tidak diberitahu tentang tubuh mereka sendiri. Namun, secara pribadi, kenyataannya berbeda. Di kota-kota, banyak pasangan muda menemukan cara untuk menjalani hubungan mereka jauh dari mata tetangga atau pihak berwenang dengan menggunakan apartemen sewaan atau rumah teman. Semuanya dilakukan secara rahasia, karena takut ketahuan. Foto atau komentar yang salah di media sosial dapat membuat mereka kehilangan pekerjaan atau reputasi. Meski begitu, ada perempuan yang secara halus menentang aturan. Beberapa bekerja sebagai fotografer, penjahit, atau wirausahawan menggunakan media sosial untuk memamerkan karya mereka tanpa menyinggung politik. Mereka menjual pakaian modern dengan sentuhan tradisional dan riasan buatan sendiri, serta berhasil menciptakan ruang-ruang kecil kemandirian. Mereka tidak ribut, tetapi mereka hadir, bergerak di dalam batasan sistem tanpa sepenuhnya melanggarnya. Di sisi lain, yang lain diawasi karena perilaku tidak pantas mereka. Di Turkmenistan, seorang perempuan lajang yang tinggal sendiri atau pulang larut malam dapat dipandang dengan curiga. Di beberapa daerah, polisi melakukan pemeriksaan malam dan menanyai para perempuan mengapa mereka berada di jalan. Citra resmi perempuan Turkmenistan adalah ibu yang rela berkorban, istri yang setia, dan pekerja yang bijaksana. Mereka dirayakan dalam parade nasional dan disebut dalam pidato presiden sebagai penjaga moralitas. Namun di balik pujian ini terdapat pengawasan yang terus-menerus. Media gagal menunjukkan keberagaman atau perbedaan pendapat. Seniman yang mencoba mengekspresikan diri di luar wacana resmi disensor atau dipinggirkan. Televisi hanya menayangkan apa yang diizinkan. Perempuan yang tersenyum, berpakaian merah, menyapa pemimpin dengan bunga di tangan mereka. Ada sesuatu yang menarik tentang dualitas perempuan Turkmenistan. Di jalanan mereka berhati-hati, formal, dengan tatapan yang tertahan. Namun di dalam rumah, dengan kepercayaan orang-orang terkasih, mereka dapat tertawa lepas, berdansa di pesta, dan berbicara tanpa filter. Dapur, teras, dan pesta teh adalah ruang kebebasan mereka. Antara Al-Quran dan tradisi di Turkmenistan, agama tidak dijalani seperti di negara-negara Muslim lainnya. Di sini, Islam berpadu dengan adat leluhur, ritual keluarga, dan takhayul yang telah ada jauh sebelum Al-Quran mencapai gurun. Di permukaan, semuanya tampak teratur. Terdapat masjid, azan dapat didengar di beberapa kota, dan kitab-kitab suci dihormati. Namun jika Anda menyelami lebih dalam ke desa-desa, Anda akan menemukan Islam yang dibentuk oleh pasir, api, dan tradisi suku. Para tetua menceritakan kisah-kisah tentang orang-orang suci setempat yang tidak pernah muncul dalam kitab-kitab resmi, dan di halaman rumah-rumah, Anda dapat melihat persembahan-persembahan rahasia kepada roh-roh yang konon melindungi tanah. Tidak ada pemisahan yang jelas antara agama dan adat, yang mungkin menjadi alasan mengapa negara ini mempertahankan nuansa mistis yang sulit dipahami. Banyak orang Turkmenistan tidak menganggap diri mereka religius secara formal, tetapi mereka memiliki ritual untuk hampir semua hal. Ketika seseorang jatuh sakit, sepotong kapas yang dibasahi minyak dibakar dan dililitkan ke sekujur tubuh pasien sambil membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan ayat-ayat warisan dari generasi sebelumnya.
Mereka percaya bahwa api mengusir roh jahat. Di beberapa desa, dukun lebih dihormati daripada dokter. Mereka disebut Yomut, dan pengetahuan mereka diwariskan melalui garis keturunan. Mereka tahu cara menyiapkan infus, membaca tanda di pasir, dan, konon, menenangkan jiwa hanya dengan menyentuh dahi pasien. Makam juga memiliki tempat khusus dalam spiritualitas Turkmenistan. Makam bukan sekadar tempat peristirahatan, tetapi titik penghubung antara dunia nyata dan tak nyata. Banyak yang mengunjungi makam para wali dan martir setempat, tempat mereka berdoa, meninggalkan makanan, dan mengikatkan kain ke pohon sebagai simbol janji atau harapan. Beberapa berziarah ke tempat-tempat terpencil di gurun, tempat mereka percaya bahwa bumi bernapas dan udara memiliki kekuatan penyembuhan. Praktik-praktik ini tidak disetujui secara resmi, tetapi negara menoleransinya selama tidak menjadi gerakan kolektif. Pada malam-malam tanpa angin, terdapat ritual yang lebih intim. Para perempuan, terutama yang lebih tua, menyalakan lilin dan menaburkan garam di sekitar rumah untuk mengusir rasa iri. Para perempuan muda yang hendak menikah melemparkan 3 tetes minyak ke api dan menyaksikannya menyala. Jika minyak itu memercik, itu berarti takdir mereka sudah dekat. Di beberapa daerah, mimpi dipercaya sebagai pesan ilahi dan menafsirkannya merupakan praktik umum. Beberapa perempuan dikenal karena kemampuan mereka untuk membaca mimpi dan mengantisipasi apa yang akan terjadi. Legenda tertua menceritakan tentang orang-orang suci yang melintasi bukit pasir dengan menunggangi unta berapi, atau tentang sumur yang airnya hanya mengalir jika seseorang berdoa dengan penuh keyakinan. Di daerah pedesaan, para tetua menceritakan bahwa beberapa badai bukanlah badai alami, melainkan tanda-tanda kemarahan dari roh penjaga Karakum, gurun luas yang menyelimuti sebagian besar negeri itu. Para gembala masih melakukan pengorbanan kecil sebelum berangkat bersama ternak mereka, mengubur potongan-potongan roti dan menuangkan beberapa tetes susu ke dalam pasir. Mereka tidak menyebutnya sihir, tetapi mereka juga tidak menyebutnya agama. Itu hanyalah penghormatan terhadap kekuatan tak kasat mata. Pengaruh Soviet meninggalkan bekas yang mendalam. Selama beberapa dekade, praktik keagamaan dibatasi, masjid ditutup, dan para imam dianiaya. Namun, Islam tidak pernah lenyap. Ia berlindung di rumah-rumah, dalam nyanyian, dan dalam doa-doa yang dibisikkan. Setelah kemerdekaan, pemerintah mempromosikan versi agama yang terkendali, di mana patriotisme dan pengabdian kepada pemimpin terjalin erat. Dalam parade nasional, doa untuk negara dipadu dengan pujian untuk presiden. Banyak yang menganggapnya sebagai bentuk ibadah baru, lebih bersifat politis daripada spiritual. Di pedalaman negeri ini, upacara-upacara yang hampir terlarang masih diadakan. Ada cerita tentang pertemuan malam hari di mana penduduk desa menyalakan api unggun besar dan menyanyikan syair-syair kuno dalam bahasa Oghuz, salah satu akar bahasa Turkmenistan moden. Di sana, leluhur dipanggil dan perlindungan dicari untuk tahun yang akan datang. Beberapa orang mengatakan, upacara-upacara ini berusia berabad-abad dan api melambangkan jiwa masyarakat. Upacara-upacara ini tidak tercatat dalam kalender agama apapun, tetapi mereka tetap hidup, dilindungi oleh kerahasiaan. Dalam pernikahan, komponen spiritual juga hadir. Sebelum pernikahan, keluarga mempelai pria berkonsultasi dengan seorang perempuan yang dianggap sebagai peramal takdir, yang menentukan apakah pernikahan tersebut akan membawa kemakmuran atau kemalangan. Jika prognosisnya negatif, pernikahan ditunda. Pada kesempatan lain, kedua mempelai mengunjungi makam suci dan meninggalkan koin untuk memastikan masa depan yang subur. Emas, gas, dan kebohongan. Di negeri di mana marmer bersinar lebih terang daripada matahari gurun, kekayaan hanyalah ilusi yang dijaga dengan cermat. Dari jalanan kosong Ashgabat hingga sumur-sumur yang hilang di Karakum, segala sesuatu tampaknya dirancang untuk menyembunyikan lebih banyak daripada yang diungkapkannya. Turkmenistan mengandalkan salah satu cadangan gas alam terbesar di planet ini, tetapi hanya sedikit di luar lingkaran kekuasaan yang benar-benar tahu berapa banyak yang diproduksinya, kepada siapa gas itu dijual, atau kemana keuntungannya berakhir.
Dalam pidato-pidato resmi, gas digambarkan sebagai berkah ilahi yang menjaga negara tetap mandiri dan makmur. Kenyataannya, gas adalah bahan bakar dari sistem kedap udara yang dikendalikan oleh segelintir tangan tak terlihat yang memutuskan apa yang masuk, apa yang keluar, dan siapa yang diuntungkan. Di daerah pedesaan, sumur-sumur gas dipandang sebagai gerbang menuju neraka modern, bukan hanya karena terbakar abadi, seperti di kawah Darvaza, tetapi karena sumur-sumur tersebut melambangkan janji yang tak terpenuhi. Orang-orang melihat truk-truk dari perusahaan asing berlalu lalang, syarat dengan mesin dan generator, tetapi desa-desa tetap tanpa listrik atau air minum yang stabil. Rumah-rumah diterangi lampu minyak tanah sementara siaran berita negara menayangkan gambar-gambar proyek bernilai jutaan dolar dengan air mancur yang menyala dan gedung-gedung pencakar langit yang jarang digunakan. Kontrasnya begitu tajam, sehingga penduduk tidak lagi mencoba memahaminya. Mereka menerimanya hanya sebagai bagian lain dari lanskap. Pemerintah mempertahankan narasi bahwa gas bukan hanya sumber daya, tetapi simbol kemurnian dan kekuatan nasional. Ekspor ke Tiongkok dan Rusia digembar-gemborkan sebagai pencapaian bersejarah, tetapi tidak seorang pun dapat meninjau kontrak-kontrak tersebut. Media dilarang mempublikasikan angka-angka aktual, dan setiap laporan asing harus mendapatkan persetujuan langsung dari Presiden. Dalam beberapa tahun terakhir, jaringan pipa telah dibangun melintasi pegunungan dan gurun, tetapi daerah-daerah di sekitarnya masih berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Para petani yang terbiasa bertahan hidup di tanah gersang, ironisnya mengatakan bahwa gas menghangatkan tangan mereka yang belum pernah menyentuh tanah. Di Ashgabat, kekayaan ditampilkan seperti panggung teater. Gedung-gedung resmi dilapisi daun emas, patung-patung pemimpin memantulkan sinar matahari, dan mobil-mobil hitam melaju tanpa suara di bawah pengawasan ketat para penjaga berseragam. Segalanya tampak dirancang untuk mengesankan siapapun yang melihat dari luar. Namun di dalam, pegawai negeri mendapatkan gaji yang pas-pasan dan hidup dalam ketakutan dituduh tidak tahu berterima kasih jika mereka mengeluh. Sistem ini beroperasi di bawah perpaduan pemujaan pribadi dan pengawasan terus-menerus. Setiap kontrak, setiap transaksi, setiap investasi asing diawasi oleh presiden yang muncul di televisi meresmikan pabrik dan memberkati proyek dengan senyum ritual. Laporan yang dibocorkan oleh mantan pejabat yang diasingkan berbicara tentang kekayaan yang disimpan di bank-bank Eropa dan Asia yang diciptakan dari komisi rahasia penjualan gas. Para elit negara itu tinggal di rumah-rumah mewah bertembok, bepergian dengan jet pribadi, dan membeli kuda ras murni sebagai simbol kebangsawanan. Sementara itu, sebagian besar warga Turkmenistan bergantung pada subsidi negara yang berfluktuasi sesuai suasana hati pemerintah. Selama bertahun-tahun, negara menawarkan gas dan listrik gratis, tetapi janji-janji itu perlahan-lahan ditarik. Saat ini, banyak rumah tangga harus membayar tarif tinggi untuk layanan yang tidak stabil, meskipun negara ini secara resmi menampilkan dirinya sebagai surga energi. Di pasar, inflasi adalah rahasia umum. Harga naik tanpa penjelasan dan uang kertas kehilangan nilainya, tetapi tidak seorang pun berani mempertanyakannya dengan lantang. Keluarga-keluarga menyimpan tabungan dolar mereka tersembunyi di balik pakaian atau di bawah lantai lumpur karena khawatir akan devaluasi yang tiba-tiba. Namun di berita ada pembicaraan tentang pertumbuhan yang stabil dan masa depan cerah yang dijamin oleh kebijaksanaan pemimpin. Surat kabar memuat halaman depan dengan potret-potretnya yang dibingkai sinar matahari dan tajuk utama yang membandingkannya dengan para pahlawan nasional yang hebat. Sosok presiden menyatu dengan negara dan mengkritik ekonomi dianggap sebagai pengkhianatan. Gas juga telah menjadi alat diplomatik. Turkmenistan telah memainkan peran netral selama beberapa dekade, menjual energinya kepada siapapun yang membayar paling mahal, tetapi menghindari aliansi politik yang jelas. Netralitas ini, yang secara resmi disajikan sebagai simbol kemerdekaan, dalam praktiknya mengisolasi negara tersebut. Kemewahan bagaimanapun tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga simbolis. Monumen-monumen berlapis emas, gapura kemenangan yang didedikasikan untuk presiden, dan air mancur raksasa Ashgabat
semuanya merupakan upaya untuk mengabadikan kekuasaan melalui gemerlapnya. Di acara-acara publik, kembang api dinyalakan untuk merayakan kilang-kilang baru atau perjanjian dagang, meskipun tak seorang pun di luar negeri dapat memverifikasi keberadaannya. Perekonomian telah menjadi pertunjukan panggung di mana kekayaan diukur dari ukuran patung, bukan dari kesejahteraan rakyat. Di lingkungan permukiman ibu kota, kekurangan air sering terjadi. Keluarga-keluarga menimbun ember dan botol, sementara saluran televisi menayangkan gambar air mancur yang menyemburkan air ke langit. Kontras yang melelahkan, tetapi terus-menerus diulang. Kontrol media begitu ketat, sehingga berbicara tentang kelangkaan di depan umum pun dapat dianggap tidak sopan. Warga belajar untuk tetap diam dan berpura-pura normal. Di kantor-kantor, karyawan mengulang-ulang frasa resmi seolah-olah itu adalah doa. Gas kami abadi, tanah air kami makmur, pemimpin kami melindungi kami. Korupsi bukanlah rahasia, tetapi tabu. Semua orang tahu bahwa kontrak diberikan berdasarkan loyalitas, bahwa tender bersifat simbolis, dan bahwa pejabat harus menyerahkan sebagian gaji mereka sebagai sumbangan patriotik. Namun, tak seorang pun membantahnya. Di negara di mana kamera pengawas bahkan memantau jalanan yang kosong, diam adalah cara paling pasti untuk bertahan hidup. Terlepas dari segalanya, masyarakat terus mencari cara untuk mempertahankan kehidupan sehari-hari mereka. Pedagang kecil menjual roti, buah, atau kain di pasar-pasar darurat, dan keluarga-keluarga bertukar barang untuk menutupi kekurangan uang mereka. Di malam hari, kafe-kafe menyajikan teh hijau sementara pelanggan berbicara dengan suara pelan, berhati-hati dalam setiap kata. Beberapa orang menonton berita asing melalui antena tersembunyi, mencoba memahami mengapa negara dengan begitu banyak gas terus hidup dengan begitu sedikit. Gas Turkmenistan mengalir ke dunia seperti sungai tak terlihat, menggerakkan pabrik-pabrik, sistem pemanas, dan kota-kota yang jauh. Namun di dalam negeri, ia meninggalkan kekosongan. Kekosongan yang tak dapat diisi dengan pidato atau monumen emas. Karena di balik setiap api biru yang menyala di padang pasir, ada kisah tentang janji-janji yang tidak terpenuhi dan tentang orang-orang yang belajar hidup di antara kilauan marmer dan bayang-bayang kebohongan. Kultus pemimpin. Setelah menjelajahi kekayaan gas yang tak kasat mata dan janji-janji yang tak pernah sampai kepada rakyat, semakin jelas mengapa kekuasaan di Turkmenistan tak hanya dipaksakan, tetapi juga dipuja. Semuanya berawal dari citra. Di tengah Ashgabat berdiri patung emas pemimpin sebelumnya, Sapar Murad Niyazov, yang dikenal sebagai Turkmenbashi, Bapak seluruh Turkmen. Patung yang dilapisi emas itu berputar mengikuti matahari di siang hari, seolah-olah cahaya matahari itu sendiri yang harus memberi penghormatan. Meskipun strukturnya dipindahkan oleh penerusnya, gagasan pemimpin sebagai sosok surgawi tetap utuh. Setiap presiden tidak hanya mewarisi kekuasaan politik, tetapi juga hak untuk dihormati. Salah satu pilar kultus ini adalah Ruh Nama, Kitab Jiwa, yang ditulis oleh Niyazov. Selama bertahun-tahun, kitab ini dianggap sebagai semacam kitab suci. Kitab ini diajarkan di sekolah-sekolah, dibacakan di acara-acara publik, dan dimasukkan dalam ujian universitas. Membacanya merupakan kewajiban moral dan patriotik. Teks tersebut menggabungkan anekdot pribadi, sejarah nasional, dan nasihat hidup, semuanya disajikan sebagai wahyu. Para pengemudi taksi menempelkannya di dashboard mereka, para tentara mengucap sumpah di atasnya, dan para pasangan menyertakannya dalam pernikahan mereka bersama Al-Quran. Meskipun buku tersebut secara bertahap tergeser oleh tulisan-tulisan presiden saat ini, semangatnya tetap ada. Semangat negara yang lebih memuja kata-kata daripada perbuatan. Presiden saat ini, Gurbanguly Berdimuhamedov, yang dikenal karena kecintaannya pada puisi, berkuda, dan lagu-lagu patriotik, melanjutkan warisan itu dengan simbol-simbol baru. Ia membangun sendiri seperangkat patung emasnya, termasuk salah satunya yang menampilkan dirinya sedang menunggang kuda di atas alas marmer putih. Dalam siaran berita negara, ia muncul mengendarai sepeda motor, bernyanyi dengan gitar, atau meresmikan monumen-monumen yang menyandang namanya. Setiap gestur direkam dan disiarkan dengan cermat,
untuk memperkuat gagasan bahwa ia adalah seorang pria yang mampu melakukan segalanya. Televisi tidak menayangkan kesalahan atau kelelahan, hanya kesempurnaan. Pada parade nasional, ribuan orang berbaris membawa potretnya. Para pejabat publik diwajibkan hadir dan kamera televisi menyorot wajah-wajah tersenyum saat suara penyiar mengulang-ulang frasa yang telah dilatih. Pemimpin kami menerangi jalan kami. Pemandu bijak rakyat Turkmenistan. Tak seorang pun berani melewatkannya. Bahkan upacara-upacara pribadi, seperti pernikahan atau kelahiran, seringkali menyertakan foto presiden dalam dekorasinya. Di banyak rumah, potretnya menempati tempat yang di negara lain akan ditempati oleh gambar keagamaan. Kendali ideologis tidak terbatas pada simbol. Sumpah jabatan merupakan bagian penting dari sistem ini. Setiap pegawai negeri, guru, dokter, atau perwira militer harus menandatangani dan mengucapkan janji setia kepada presiden. Dokumen resmi diawali dengan frasa yang mengagungkan beliau, dan pidato-pidato publik terus-menerus mengulang namanya. Media sepenuhnya terpusat, dan tidak ada pers yang independen. Berita hanya melaporkan pencapaian, kunjungan, pidato, atau proyek pribadinya. Jika beliau menanam pohon, meresmikan rumah sakit, atau menulis puisi, beliau menjadi berita utama. Internet dikontrol ketat, dan media sosial asing diblokir. Warga negara hanya dapat mengakses intranet nasional yang diawasi oleh negara. Kritik, bahkan dalam percakapan pribadi, dapat berujung pada interogasi atau pemecatan. Karena itu, orang-orang telah belajar untuk berbicara secara netral dan tetap diam ketika topiknya terlalu dekat dengan kekuasaan. Di kafe-kafe, jika seseorang menyebut presiden, keheningan langsung menyelimuti. Semua orang tahu bahwa mikrofon bisa berada di mana saja. Kultus ini bahkan meluas hingga ke hewan dan bunga. Pada suatu kesempatan, presiden menamai jenis kuda sebagai hewan national favoritnya dan menyelenggarakan pacuan kuda di mana ia sendiri tampil sebagai joki yang berjaya. Setiap tahun, Hari Kuda Akhalteke dirayakan dengan upacara dan parade di mana pemimpin memberikan penghargaan kepada peternak terbaik. Festival yang didedikasikan untuk melon juga telah diselenggarakan, buah yang oleh pemerintah dianggap memiliki kualitas yang hampir mistis. Acara-acara ini bukan sekadar keingintahuan, melainkan bagian dari sistem kultus yang dirancang untuk menampilkan presiden sebagai sosok yang dekat dengan rakyat dan alam. Simbol-simbol juga mendominasi arsitektur. Ashgabat dipenuhi monumen-monumen dengan wajah atau namanya terukir dengan huruf emas. Taman-taman dan jalan-jalan diberi nama yang memuliakannya. Jalan Kelahiran Kembali, Zaman Pelindung Agung. Bahkan bandara internasionalnya dimahkotai oleh sebuah bangunan berbentuk elang raksasa yang terinspirasi oleh salah satu puisinya. Seluruh negeri terasa seperti panggung yang didedikasikan untuknya. Konspirasi dan rumor. Setelah mengetahui kultus pemimpin dan perangkat propaganda yang mendominasi setiap sudut kehidupan Turkmenistan, mau tak mau kita akan memasuki ranah tergelap, ranah rumor, teori, dan suara-suara yang mencoba menjelaskan apa yang tak terlihat. Turkmenistan bukan hanya negara tertutup, melainkan wilayah yang hidup dalam kesunyian yang dipaksakan, di mana setiap upaya untuk mempertanyakan kekuasaan berakhir menjadi cerita terlarang. Dan kesunyian itu, seperti yang sering terjadi, memicu kecurigaan. Di luar, di forum-forum pengasingan, dan di antara para jurnalis yang pernah berhasil masuk, beredar cerita-cerita yang menceritakan tentang sebuah negara yang digunakan sebagai arena rahasia oleh kekuatan asing. Beberapa orang mengklaim bahwa di bawah Gurun Karakum terdapat instalasi militer bawah tanah yang dibangun dengan bantuan Rusia, warisan era Soviet, yang masih aktif untuk eksperimen pengawasan atau penyimpanan material strategis. Yang lain berpendapat bahwa sebagian infrastruktur tersebut diserahkan kepada Tiongkok dengan imbalan investasi gas. Semua ini belum terkonfirmasi, tetapi kenyataannya adalah bahwa di Turkmenistan terdapat wilayah-wilayah yang bahkan warganya sendiri tidak dapat mendekatinya. Peta resmi menunjukkan hamparan lahan yang luas tanpa detail apapun. Ketika seorang pengunjung mencoba memotret lokasi tertentu, penjaga muncul tanpa penjelasan dan kamera disita. Alasan yang umum adalah bahwa ini adalah fasilitas yang sensitif terhadap keamanan nasional.
Di gurun pasir, di antara bukit pasir dan desa-desa terpencil, dilaporkan terdapat lapangan tempat tentara melakukan latihan menggunakan teknologi impor, tanpa kehadiran asing yang terlihat, tetapi dengan pengawasan tidak langsung oleh teknisi luar. Ada juga pembicaraan tentang perjanjian yang tidak dideklarasikan dengan kekuatan tetangga. Beberapa diplomat pensiunan menyebutkan adanya kontrak kerja sama energi yang ditandatangani tanpa melalui parlemen yang akan memungkinkan eksploitasi sumber daya dengan imbalan dukungan politik. Di jalanan Ashgabat, rumor tentang emas gas yang menghilang tanpa jejak hampir menjadi rahasia umum. Tidak ada yang bisa membuktikan apapun, tetapi semua orang membicarakannya dengan suara lirih. Pengawasan internal adalah masalah lain yang diselimuti misteri. Mantan pejabat yang melarikan diri dari negara itu mengatakan bahwa sistem kontrol digital diperluas dengan bantuan perusahaan asing. Pemerintah diduga telah memasang filter yang memantau semua koneksi internet, merekam nama, waktu, dan percakapan. Intranet negara, yang dikenal sebagai Turkmenet, bertindak seperti tembok tak kasat mata, tampak tak terkekang, tetapi setiap klik meninggalkan jejak. Bahkan ada cerita tentang warga yang didatangi polisi setelah mencari berita internasional atau mencoba mengakses media sosial melalui VPN. Di beberapa lingkungan, warga sendiri disebut-sebut bertindak sebagai informan. Sebagai imbalan atas bantuan atau promosi, mereka melaporkan komentar atau perilaku mencurigakan yang dianggap tidak loyal. Lelucon sederhana tentang presiden bisa cukup untuk membuat seseorang kehilangan pekerjaan atau menghilang sementara. Para pengungsi di Turki dan Eropa melaporkan kasus-kasus orang yang dipanggil karena kesalahan administratif dan tidak pernah kembali. Tidak ada bukti resmi, tetapi kesaksiannya konsisten. Spionase tidak terbatas di negara ini. Beberapa organisasi internasional telah menunjukkan keberadaan jaringan agen Turkmenistan yang beroperasi di luar negeri, memantau para pembangkang dan pengungsi. Mereka yang berhasil melarikan diri mengatakan bahwa mereka diikuti selama berbulan-bulan, difoto, dan bahwa kerabat mereka di Turkmenistan menerima kunjungan yang mengintimidasi. Beberapa jurnalis asing juga melaporkan pengusiran tanpa penjelasan setelah mencoba merekam di daerah pedesaan atau menanyakan masalah keagamaan. Kedutaan besar tetap bungkam setiap kali kasus semacam itu muncul. Rumor besar lainnya berkisar seputar gas alam. Beberapa orang percaya bahwa sebagian besar cadangan Turkmenistan telah dirusak oleh perjanjian rahasia dengan Tiongkok, Rusia, atau Iran yang ditandatangani bertahun-tahun lalu dan dirahasiakan dari dokumentasi publik apapun. Pendapatan resmi tidak sesuai dengan angka ekspor, dan banyak yang menduga sebagian uang tersebut berakhir di rekening pribadi di lingkaran kekuasaan. Kekayaan pribadi, menurut beberapa analis, disembunyikan di surga pajak atas nama yayasan fiktif atau perusahaan milik negara cangkang. Di dalam negeri, kontrol informasi begitu ketat, sehingga batas antara realitas dan propaganda menjadi tak terlihat. Statistik ekonomi hanya dipublikasikan ketika ada kesempatan, dan media tidak dapat menyebutkan inflasi, kemiskinan, atau pengangguran. Angka ekspor, angka kelahiran, dan kesehatan masyarakat disesuaikan untuk mempertahankan citra stabilitas absolut. Ketika bencana alam atau kecelakaan industri terjadi, berita tersebut lenyap begitu saja. Salah satu rumor yang paling tersebar luas di kalangan eksil adalah tentang Rumah Putih, gedung-gedung pemerintah tempat interogasi, dilakukan tanpa catatan hukum apapun. Mantan pegawai sistem peradilan mengklaim bahwa pejabat yang dicurigai melakukan korupsi atau tidak loyal ditahan di sana, begitu pula warga sipil yang hanya dikecam karena terlalu banyak bicara. Tidak ada yang mengonfirmasi apapun, tetapi di lingkungan sekitar area ini, warga menghindari menghabiskan waktu di sana setelah gelap. Paranoia negara mencapai titik yang mengendalikan perjalanan internal. Warga negara membutuhkan izin untuk berpindah antar wilayah, dan pemblokiran jalan terus-menerus terjadi. Dalam beberapa kasus, pihak berwenang memeriksa ponsel dan meminta untuk melihat foto atau pesan. Mereka yang bekerja di luar negeri harus melapor secara berkala ke Kedutaan Besar Turkmenistan. Rumor mengatakan bahwa jika seorang emigran berbicara buruk tentang pemerintah, keluarganya di negara asal akan mendapat balasan.
Beberapa mengklaim bahwa seluruh perangkat kontrol ini dipertahankan dengan bantuan penasihat keamanan asing. Nama-nama perusahaan swasta dengan kontrak rahasia disebutkan, meskipun belum ada yang dikonfirmasi secara publik. Kenyataannya, terlepas dari sanksi internasional dan isolasi diplomatik, pemerintah terus menerima dukungan teknologi dan finansial dari beberapa sekutu strategis yang tertarik pada gasnya. Iklim ketakutan telah menciptakan semacam dunia bawah tanah yang penuh dengan informasi rahasia. Sekelompok kecil anak muda di luar negeri mencoba menciptakan jaringan aman untuk menyaring video dan kesaksian dari dalam negeri. Mereka menggunakan saluran terenkripsi, kontak keluarga, dan rekaman tersembunyi. Materi yang berhasil terungkap memang langka, tetapi menunjukkan realitas yang berbeda dari yang resmi. Kemiskinan, penindasan, dan ketidakpercayaan yang meluas. Banyak aktivis ini menerima ancaman, dan beberapa menghilang tak lama setelah melapor. Di kafe-kafe di Istanbul atau Wina, tempat tinggal beberapa pengungsi Turkmenistan, kisahnya serupa. Mereka mengatakan agen pemerintah tidak hanya mengikuti mereka, tetapi juga mencoba menyusup ke kelompok mereka, berpura-pura menjadi lawan, dan kemudian melaporkan aktivitas mereka. Mereka takut untuk berbicara bahkan satu sama lain. Salah satu dari mereka bercerita bahwa ketika bertemu kembali dengan seorang teman lama, ia menyadari ponselnya ada di atas meja dan memilih untuk pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ketidakpercayaan ini adalah warisan sistem yang tak terlihat. Ada pula teori-teori yang nyaris mustahil, seperti keberadaan terowongan yang menghubungkan gedung-gedung utama, Ashgabat, yang digunakan untuk mengangkut dokumen dan benda-benda tak kasat mata. Yang lain berbicara tentang pusat data tersembunyi tempat rekaman pengawasan dari seluruh negeri disimpan. Meskipun banyak dari kisah-kisah ini tidak dapat diverifikasi, fakta bahwa tak seorang pun dapat menyelidikinya tetap menghidupkannya. Kerahasiaan adalah bagian dari DNA kekuasaan Turkmenistan. Perbatasan yang tertutup, sensor total, dan represi telah menciptakan ekosistem di mana kecurigaan menggantikan kebenaran. Setiap rumor, betapapun absurdnya, tetap bertahan karena tak seorang pun dapat menyangkalnya. Turkmenistan telah menjadi negeri bayangan, di mana apa yang dibungkam lebih berat daripada apa yang dikatakan, dan di mana ketakutan diwariskan dari generasi ke generasi tanpa kata-kata. Demikianlah perjalanan Turkmenistan ini berakhir.